Mereka bertobat, hasilnya Tuhan mengampuni. Tuhan membatalkan penghukumannya. Yunus marah. Jadi Yunus ini adalah pemberita firman, taat karena terpaksa, saudaraku ya. Tapi Yunus ini juga adalah seorang yang tidak mengenal akan hati Tuhan dan tidak mau memiliki hatinya Tuhan. Shalom saudaraku. Saudaraku, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang percaya, kita ini adalah agen tunggal kerajaan sorga. Jadi kita ini punya kewajiban, punya tugas untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan kepada semua orang, ya kan? Bukankah Tuhan Yesus juga memerintahkan kita untuk memberitakan kabar baik kepada segala makhluk, ya. Jadi kita memberitakan Injil atau kabar baik kepada semua orang, menjadikan semua orang murid Kristus, artinya supaya mereka ini mau mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Itu adalah tugas kita sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai murid Kristus, sebagai milik Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Namun, saudaraku, kalau kita ingat akan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13, Rasul Paulus mengingatkan bahwa dalam segala perkara kita bisa rajin, giat melakukan apapun juga, bisa sehebat apapun juga. Kalau nggak ada kasih, maka semuanya tidak berguna, sia-sia. Jadi, di dalam kita memberitakan firman, harus ada kasih ilahi, harus ada kasih Kristus yang menguasai hati kita untuk menyampaikan kebenaran. Baik itu teguran, baik itu peringatan, baik itu kata-kata nasihat, semuanya harus dinaungi oleh kasih. Kalau nggak ada kasih, sebaiknya kita diam dulu, kita berdoa, minta Tuhan penuhi aku dengan kasih-Mu. Sebab ada orang yang memberitakan kebenaran tapi dengan marah, dengan tanpa kasih. Dan kita harus berwaspada dalam perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Dan manusiawi, saudaraku, kita sering melakukannya ya. Nah, saya teringat, saudara, tentang seorang hamba Tuhan di Perjanjian Lama, seorang nabi, namanya Yunus. Nabi ini diutus Tuhan untuk memperingatkan Niniwe, kota besar itu. Peringatkan Niniwe bahwa Tuhan akan menunggang balikkan dan akan menghancurkan mereka. Karena mereka melakukan kejahatan yang mana Tuhan sudah nggak bisa mentolerir lagi. Nah, Yunus nggak mau, karena Yunus tahu akan kejahatan dari bangsa Asyur itu, dia nggak mau, saudaraku. Orang-orang Niniwe, dia nggak mau. Dia melarikan diri. Nah, ceritanya saudara ngerti ya, bahwa akhirnya Yunus dipaksa melalui peristiwa di mana dia masuk ke perut ikan, kemudian dia bertobat, kemudian dia dimuntahkan, dan setelah dia selesai peristiwa perut ikan itu ya, dia dimakan ikan itu, dia akhirnya melakukan juga apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi Yunus belum sungguh-sungguh menjadi pemberita firman yang seperti Tuhan mau. Jadi dia hanya sekedar taat gitu, saudara. Nah, ini juga peringatan buat kita. Jangan sampai kita memberitakan Injil hanya sekedar, ya aku mentaati perintah Tuhan, beritakan Injil, aku beritakan Injil, bersaksi, aku bersaksi. Tetapi kalau tidak ada kasih, maka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 katakan itu tidak berguna, itu sia-sia. Nah, terus bagaimana, saudara? Nah, kita lihat Yunus ya, kembali ke Yunus. Yunus ini contoh yang bagus sekali. Saya bacakan, saudaraku ya, dalam Yunus pasal 3. Ini setelah Yunus memberitakan ya, dia meneriakkan bahwa kata-katanya singkat, saudara.
Jadi ini khotbah yang sangat singkat, hanya berapa kalimat, tapi efektif sekali. Ini saya bacakan di dalam kitab Yunus pasal 3 ayat yang ke-4, saudaraku ya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Cuma gitu aja, saudara. Jadi khotbahnya itu bukan khotbah tapi peringatan. Dalam 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Cuman gitu teriakan dari Yunus. Tetapi orang-orang Niniwe merespon dengan serius, saudara. Ayat 5, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung dan seterusnya. Mereka bertobat, berpuasa, dan mereka minta ampun kepada Tuhan. Nah, ketika kita lihat ayat 10, saudara, ini lompat, nanti saya bisa baca sendiri ya kisahnya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi Tuhan membatalkan akan penghukuman yang sudah disampaikan melalui hambanya, yaitu Yunus. Selesai. Nah, sebetulnya kalau hati Tuhan itu dikenal oleh Yunus, ya Yunus ikut bersuka cita melihat pertobatan itu. Tapi Yunus enggak. Yunus memang dari awal memang enggak ada kasih terhadap orang Niniwe. Mungkin dalam hati Yunus ya itu lebih baik mereka ditunggang balikkan, mereka dihancurkan dan enggak usah diperingatkan. Tapi karena dia disuruh memperingatkan, dia enggak mau, kemudian dia dipaksa Tuhan sampai akhirnya dia melakukan juga. Dia melakukan ketaatan di dalam memberitakan firman, tetapi hati Tuhan, hati Allah yang penuh dengan kasih dan belas kasihan, hati Tuhan yang ingin setiap umat ciptaannya itu berbalik kepada Dia, diselamatkan. Itu hati Tuhan, saudaraku. Jadi Tuhan itu kalau lihat orang berdosa, dia marah. Dan penghukuman itu adalah hasil dari perbuatan dosa, upah dosa adalah maut. Tapi di dalam lubuk hati yang terdalam dari Allah, dari Tuhan, itu ada kasih. Kalau kamu mau bertobat, tak terima. Kira-kira begitu, saudara. Meskipun kamu sudah berbuat hal-hal yang mengerikan. Nah, kita lihat sekarang, ini Yunus, saudara. Pasal 4 ayat 1, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Loh, Yunus tuh kenal loh, Pak, bahwa Tuhannya Yunus ini adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak dia datangkannya. Jadi Tuhan tuh tidak suka menghukum, itu Yunus tahu. Tuhan itu merindukan pertobatan, itu Yunus tahu. Tapi Yunus nggak mau, disuruh memperingatkan mereka. Dipaksa akhirnya mau kan, setelah dia teriak-teriak hanya berapa kalimat itu aja, 40 hari akan ditunggang balikkan gitu. Mereka bertobat, hasilnya Tuhan mengampuni, Tuhan membatalkan penghukumannya. Yunus marah. Jadi Yunus ini adalah pemberita firman, taat karena terpaksa, saudaraku ya. Tapi Yunus ini juga adalah seorang yang tidak mengenal akan hati Tuhan dan tidak mau memiliki hatinya Tuhan. Bisa ya, seorang hamba Tuhan, seorang nabi, tapi nggak punya hatinya Tuhan. Iya.
Maka dia marah, saudara. Nah, ayat 3, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Wah, dia udah marah-marah sama Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus setelah keluar meninggalkan kota itu, tinggal di sebelah timur, dia mendirikan di situ sebuah pondok. Ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi di kota itu. Dia masih tetap ingin kota Nineve dihancurkan. Jadi dia sebetulnya nggak ada kasih. Dalam dia memberitakan itu, sebetulnya dia itu hatinya adalah hati yang menghukum. Bukan hati yang memperingatkan dan membujuk supaya orang bertobat. Bukan. Nah, saudaraku, nanti kita tahu ya bagaimana Tuhan akhirnya memberikan ilustrasi dengan sebatang pohon, ya, pohon jarak melampaui kepala, menaungi, dia seneng, dia terhibur. Ini kok ada pohon cuma dalam berapa waktu, hanya berapa jam kok bisa tumbuh besar, kok bagus, dia terhibur dengan itu, dan dia dinaungi dari panas matahari. Tapi keesokan harinya pohon itu dimakan ulat. Nah, ketika dimakan ulat, akhirnya pohonnya gundul, ya, panas terik itu kembali menyinari akan kepalanya, dia marah lagi. Lebih baik aku mati daripada hidup, dan seterusnya. Ini adalah pergumulan dari Yunus. Dan sebetulnya Yunus itu sedang diajarin oleh Tuhan untuk menginsyafi bahwa Allah itu mengasihi semua orang, semua manusia, bahkan bangsa di luar bangsa Israel. Demikian, saudaraku. Nah, saya terapkan ini di Perjanjian Baru. Saudara, dalam Perjanjian Baru ini kita adalah pemberita kasih Kristus. Tuhan Yesus yang rela menanggung dosa umat manusia dengan dia memikul dosa umat manusia di atas kayu salib dengan darahnya yang tercurah, tubuhnya yang hancur, sampai dia menyerahkan nyawanya. Nah, saudara, kalau Tuhan kita aja demi keselamatan umat manusia, dia rela dirinya sendiri hancur, dirinya sendiri mati, dianiaya, dihina, diejek, diolok, dia nggak peduli, dia terima itu demi keselamatan umat manusia. Kita murid-murid Kristus kok nggak punya kasih? Jadi taat memberitakan firman, mengkhotbahkan kebenaran, tapi apakah di dalam lubuk hati kita ada hatinya Tuhan, hati Bapa, hati Yesus, hati Roh Kudus, kasih Roh Kudus. Nah, inilah yang jadi perenungan kita, saudaraku. Ya, mari kita kembali tunduk dan bertelut di hadapan Dia, dan kita berdoa, Tuhan, biar kiranya kasih-Mu memenuhiku. Sehingga kalau aku memberitakan kebenaran, baik berupa teguran keras, baik berupa nasihat, baik berupa kabar, berita, pengajaran firman, atau apapun, biar aku melakukannya dengan naungan kasih ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.